mental itu mencakup 3 aspek utama tadi. Ada para ahli yang juga menambahkan bagaimana secara spiritual, bagaimana secara budaya, yaitu pasti gitu ya. Tapi 3 poin penting ini adalah saling keterkaitan secara langsung gitu. Nah, ketika kemudian kita mempunyai perasaan was-was, cemas, khawatir gitu ya, itu bisa jadi alarm di dalam tubuh kita itu juga merasakan hal-hal yang sebenarnya physically gitu ya, secara fisik ketika kita diperiksa oleh dokter yang ahli medis gitu ya, itu kita tidak ada gangguan apapun gitu. Tapi karena secara psikologis kita mengalami satu tekanan, mengalami satu kecemasan, ya maka bisa jadi itu yang kita rasakan itu menjadi seolah-olah itu physically gitu. Ya, jadi yang kok badanku ini kok kayaknya anget terus ya gitu, tidak seperti kemarin-kemarin misalnya gitu ya. Terus tenggorokan ini kok seperti tidak enak ya, ada apa ini gitu. Nah itu sebenarnya kan satu simptom gitu, secara tidak sadar ya kita masukkan di dalam pikiran kita gitu ya, yang kemudian mempengaruhi apa yang kita rasakan. Ya, padahal sebenarnya physically secara medis mungkin ketika dibuktikan itu kita tidak ada gangguan apapun gitu. Nah, itu yang ingin kami tunjukkan bahwa bagaimana biopsiko ya, biopsikologis itu hubungannya luar biasa gitu. Nah, lalu ketika kita merasakan seperti itu, ya tentunya agar kita merasa yakin bahwa kita benar-benar tidak mempunyai gangguan itu, lalu orang akan mendatangi ahli medis. Gitu. Ya, aku tak ke dokter, coba. Gitu. Nah, itu sebenarnya sudah salah satu bentuk coping strategi. Nah, nanti akan dikaji secara lebih dalam oleh Bu Dian. Ya. Jadi kita ke dokter, lalu kita periksa, benar enggak nih yang saya rasakan nih, gitu. Apa ada sesuatu di tenggorokan saya, apa suhu tubuh saya ini sedang meningkat, gitu. Maka dia akan mengunjungi ke ahli medis. Nah, ketika kemudian diperiksa, ternyata tidak apa-apa, ya baik-baik saja secara fisik, ya seharusnya kita kemudian bisa menyimpulkan, gitu ya. Ternyata gitu, kemungkinan ya karena saya khawatir terlalu tinggi, saya merasa cemas, ya saya merasa was-was gitu. Itu mungkin yang bisa. Nah, pada orang-orang yang kemudian dia bisa mengelola seperti itu, mempunyai coping yang tepat, maka sedikit banyak kondisi kesehatan mentalnya itu tidak akan terlalu terganggu. Ya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak dia harus menghadapi apa yang dia rasakan itu. Sementara dari environment, dari dukungan sosialnya, dia tidak bisa mendapatkan saran-saran untuk melakukan coping yang tepat seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, ketika kemudian dia keluar rumah misalnya ya, lalu ini yang saya ingin tunjukkan ada kaitannya dengan interaksi sosial ya, bagaimana pengaruh itu. Lalu dia cemas misalnya, masih ada kekhawatiran yang tinggi misalnya ya, lalu dia akan berinteraksi sedikit banyak dengan orang ketika dia perlu harus keluar rumah misalnya, atau pada kondisi yang ekstrem sama sekali mungkin dia tidak akan keluar rumah gitu ya. Nah, ini kan juga akan mengganggu bagaimana dia berinteraksi sosial. Beruntung kita orang-orang yang masih bisa menggunakan media sosial, masih bisa menggunakan apapun, ada WhatsApp, ada Instagram, ada segala macam, lalu interaksi sosial meskipun secara daring itu masih kita lakukan. Tapi ketika kita harus bertatapan langsung, berinteraksi langsung dengan orang-orang di luar, karena kita mempunyai kecemasan yang tinggi, ada kecurigaan, ya, maka ketika ada orang yang terlalu dekat dengan kita saja misalnya, nah mungkin kita juga sudah menunjukkan rasa marah, ya, ini orang kok dekat dengan saya, ada
kecurigaan. Ya, lalu kita distancingnya tidak hanya physical distancing, tetapi juga secara psikologis, secara emosional kita lalu merasa gitu ya, kita tidak boleh berdekatan dengan orang gitu. Ya. Not only physical karena penyakit, tetapi juga karena ada hal-hal yang emosional di dalamnya. Ini orang kok deket-deket sama aku sih, kok nggak ngerti sih harusnya dia bagaimana. Nah itu kan sudah ada marahnya gitu ya, ada tidak senangnya gitu. Nah ini keterkaitan dari tiga hal itu. Maka ketika kemudian gitu ya, kondisi kesehatan mental kita itu, secara psikologis kita itu dipengaruhi banyak hal tadi dalam situasi krisis, yang seharusnya kesehatan mental itu adalah gitu ya, sesuatu yang orang itu menyadari akan kemampuan dirinya gitu ya, itu kondisi kesehatan mental yang baik gitu ya. Nah dari apa dia memahami dirinya itu, dia akan bisa mengoptimalkan apa yang dia miliki, kelebihan apa yang dia miliki itu. Dan kelebihan-kelebihannya itu salah satunya adalah dia bisa menghadapi stres, menghadapi tekanan-tekanan gitu ya, yang menimpa dirinya, yang ada di dalam kehidupan. Gitu. Ketika dia bisa mengelola itu, ketika dia bisa menghadapi tekanan di dalam kehidupannya, ya tentunya dia akan tetap bisa menjadi seseorang yang produktif. Situasi krisis itu, gitu, ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, ya maka kondisi kesehatan mental ini akan mengalami penurunan. Artinya apa? Ya kita menjadi kacau, menjadi risau ya, dengan diri kita. Supaya kita, aku sebenarnya iso opo toh, gitu ya. Dalam kondisi ini saya bisa apa? Karena tadi itu ditutupi oleh kepanikannya, oleh kecemasannya gitu. Sekali lagi Anda harus ingat bahwa orang itu gitu ya, ketika kemudian secara pikirannya ya, pikirannya itu adalah sesuatu yang diliputi dengan hal-hal yang dikhawatirkan, hal-hal yang mungkin tidak masuk akal, maka secara emosional, secara ini akan juga terpengaruh. Nah, ini sebaliknya, hal-hal pengalaman emosional yang dia rasakan, cemas, stres, berkepanjangan itu akan mempengaruhi pikirannya, lalu menjadi tidak paham, aku tuh saja nih sopo, bisa apa gitu. Dalam kondisi begini itu aku harus apa gitu. Nah ini bisa menjadi tertutup gitu. Maka membutuhkan upaya-upaya, bahkan mungkin harus sharing dengan orang lain. Nah nanti Bu Dian akan bicara tentang bagaimana dukungan sosial, bagaimana pada orang-orang tertentu itu sangat diperlukan. Gitu. Oke, itu nanti secara lebih lanjut akan kita diskusikan. Nah, ini adalah satu gambar yang mohon maaf ya, kita tidak ingin terlalu teoritis sebenarnya, jadi saya gitu. Orang di dalam mereaksi terhadap stres gitu ya, reaksi psikologis terutama, ini kalau kita bisa gambarkan ini ya, ada dua apa ini, sumbu ya, ada dua sumbu, yang vertikal dan yang horizontal gitu. Yang horizontal itu yang mendatar, yang mendatar itu adalah tingkat stres seseorang, level of stress ya. Kemudian yang vertikal itu adalah performance itu ya sesuatu yang bisa kita hasilkan ya, sesuatu yang bisa kita lakukan secara optimal. Nah, saya kira kalau teman-teman dari psikologi ini sudah sangat paham. Jadi ketika orang itu sama sekali tidak punya stres gitu ya, tidak punya tekanan apapun gitu, maka akan diikuti oleh performansi yang juga rendah gitu. Dan menjadi tidak ada tantangan, menjadi sasan ya. Karena memang ya tidak tertantang apapun gitu ya. Jadi wah ini kondisi seperti ini, lalu apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Enggak, ya dia datar-datar gitu. Tidak ada tekanan yang
yang membuat dia menjadi tertantang untuk melakukan sesuatu. Maka secara vertikal, secara performance itu menjadi rendah. Jadi ini membutuhkan, ya, orang-orang seperti ini membutuhkan satu dorongan. Ya. Sebenarnya yang di kiri maupun yang di kanan, yang tadi saya sebut, belum saya sebut ya, sebagai distress itu yang perlu kita perhatikan juga. Ini sebenarnya sama-sama tidak efektif untuk bisa melakukan pengelolaan terhadap situasi krisis, ya, yang ekstrem kiri maupun ekstrem kanan, ya. Jadi baik distress maupun yang tanpa stres gitu. Nah, tapi ada sebenarnya satu tingkatan stres itu yang di tengah itu, yang kurva yang di tengah itu. Dan kebanyakan orang itu ada di situ sebenarnya, ya. Ini adalah yang disebut sebagai eustress. Ada manfaatnya gitu. Kita lihat kurvanya itu, maka orang-orang dalam kelompok yang mempunyai eustress, ya, stres yang di tengah-tengah itu, dia akan bisa optimal di dalam performansinya. Kaitkan bagaimana dalam situasi pandemi ini ada orang-orang, ya, dari survei dari beberapa lembaga, ya, baik akademisi maupun yang itu NGO yang non government ini, itu menunjukkan bahwa gitu ya, orang-orang yang cenderung stresnya tinggi itu adalah orang-orang yang di kiri ini, ya. Jadi dia benar-benar cuek, ya, tidak peduli, ya. Artinya tidak terlalu menganggap bahwa gitu ya, corona ini sesuatu yang harus disikapi secara protokoler kesehatan gitu ya, menjadi cuek kemana-mana tanpa masker, ya sudahlah, kalau sudah itu takdirnya mati ya mati gitu. Nah, itu ada di ekstrem-ekstrem kiri ini. Effortnya tidak begitu, meskipun secara luar dia merasa tidak terdampak apapun, tapi sebenarnya dulu gitu. Nah, sebaliknya ada juga yang di ekstrem kanan itu, orang-orang yang sangat hunting informasi tentang COVID, bagaimana statistiknya, bagaimana ini berkelanjutan, ya. Oh, di sana sudah ada, di sana sudah. Nah, ini adalah orang-orang yang juga istilahnya itu blunting, ya, blunting. Jadi dia terlalu banyak, atau sebaliknya ya, nanti tolong dikoreksi Mbak Dia. Di sebelah kanan itu orang-orang yang ekstrem, yang kecemasannya terlalu tinggi karena dia terlalu banyak memperoleh informasi-informasi, ya, yang sebenarnya itu tidak proporsional. Nah, maka gitu ya, seperti saya juga gitu, saya itu kalau mendengarkan informasi tentang COVID-19 itu mesti milih gitu ya. Oh, yang dilansir oleh pemerintah itu biasanya proporsional. Meskipun di sana sini kan banyak kan ya, itu di kamuflase, itu sebenarnya ini masih banyak yang tertutup, ya, banyak sekali komentar. Tetapi bagi kita secara psikologis gitu ya, ketika kita meyakini itu adalah akurat, ya, bisa dipercaya, nah itu tadi akan mengurangi posisi kita di kanan itu. Karena coba lihat nih, yang di kanan ini kan semuanya tidak menyenangkan gitu, ya, membuat kita menjadi sangat capek, ya, capek fisik maupun psikologis, ya, karena aduh kok seperti ini ya, pandemi ini kapan berakhirnya, segala macam itu ada di kanan ini, ya, kelelahan. Nah, tetapi ketika kita bisa ada di tengah-tengah gitu ya, secara protokol kesehatan kita mengikuti, kita perlu hati-hati, tetap physical distancing, nggak keluar gitu ya, mendapatkan informasi yang proporsional, itu maka kita akan ada di tengah. Meskipun kembali lagi, bagaimana orang mengapresiasi, memberikan
uh, tanggapan, reaksi terhadap stres itu sangat subjektif. Ya. Kalau kita bicara individu, sangat individual. Kalau kita bicara community, ya juga kita lihat komunitasnya seperti apa. Lebih luas lagi budaya, gitu kan ya, budaya juga mempengaruhi bagaimana seseorang terhadap stres itu. Ada yang sangat low, kemudian ada yang middle, yang kita sebut sebagai eustress dan distress. Kemudian situasi pandemi yang sekarang kita rasakan, ya, kita sudah singgung tadi, itu adalah satu keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa yang berbeda dengan apa bencana alam misalnya, apakah itu tentang gempa bumi, apakah itu tentang banjir, apakah itu tentang kebakaran dan sebagainya, ya, sesuatu yang kita bisa sangat jelas memprediksikan kapan berakhirnya, gitu. Itu secara mental, secara psikologis kita akan lebih bisa menata. Gitu. Nah, pandemi ini tidak. Pandemi ini tidak. Kita susah untuk memprediksikan kapan ini akan berakhir. Mungkin besok tiba-tiba sudah pergi semua si corona ini dari Indonesia, gitu ya. Mungkin masih 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, bahkan mungkin tahun depan masih ada yang harus kita selesaikan tentang. Ini saya kira kita bisa memahami mengapa kemudian ya dunia begitu luar biasa di dalam mensikapi ini. Nah, yang dituntut sebenarnya di dalam menghadapi situasi luar biasa ini yang katakan kita sebut sebagai situasi tidak normal, ya, itu kita diharap bisa memunculkan reaksi-reaksi yang normal. Apa itu? Tadi kalau kita melihat bahwa semua orang itu pasti akan mengalami tekanan secara psikologis. Orang awam mengalaminya, ya, stres semuanya. Dan kita tidak ada persiapan pasti, ya, tidak ada persiapan. Kan apa ya? Misalnya yang sepele saja, hand sanitizer misalnya. Ya, kalau anak-anak remaja itu kan bukan pertimbangan kesehatan ya, dia punya hand sanitizer itu. Pada saat kapan itu kan lagi ngetren tuh hand sanitizer yang bentuknya lucu-lucu, dipasang di gantungan tasnya gitu kan ya. Itu bukan health behavior sebenarnya, bukan perilaku sehat ya, tapi lebih kepada gaya ya, tren yang diikuti gitu. Nah, ini kemudian ketika kita berada dalam situasi yang mengharuskan ya, sabun cuci tangan dan hand sanitizer itu menjadi yang penting gitu. Ya, ini kan juga menjadi kelabakan semua. Ya, bagaimana ras terjadi ya di supermarket sampai toko-toko kecil di sekitar kita itu entek gitu, kehabisan stoknya. Ya, dan itu cukup lama. Ya, ada 2 minggu sampai 1 bulan. Beberapa akhir-akhir ini saja itu sudah mulai normal. Karena psikoedukasi juga sudah cukup banyak gitu. Kalau zaman dulu awal-awal tuh di rumah pun itu hand sanitizer yang kita pakai gitu. Nah, padahal kalau di rumah banyak air, ya, lebih efisien itu sebenarnya kita pakai cuci tangan saja pakai sabun. Dan sabun itu tidak harus sabun tangan yang apa itu merek kemasan itu ya, tapi pakai deterjen saja itu sudah bagus itu. Yang untuk asah-asah itu ya, yang untuk cuci piring itu sudah efektif untuk membantu. Nah, dengan apa itu cara mencuci tangan yang benar gitu ya. Kalau di WHO itu disarankan pokoknya 2 lagu happy birthday gitu kan ya. Ini lucu juga. Ya, 2 lagu happy birthday itu virus kok di selamat ulang tahun itu loh kan, kesenangan nanti nggak hilang-hilang.
Ya, saya bilang ke teman-teman saya itu, kalau di Malang nggak begitu, nggak dinyanyiin happy birthday, kesenangan nanti virusnya. Tak bilang kalau di Malang itu cuci tangannya sambil mate kon gitu selama 30 detik. Ya, jadi happy birthday itu menjadi lucu gitu ya. Corona virus suruh pergi kok malah di happy birthday gitu. Nah, ini contoh bahwa sesuatu itu menjadi tiba-tiba gitu, harus kita persiapkan, dan dampaknya sebenarnya tidak hanya secara psikologis itu ya, tetapi semua tuh ya, ekonomi, budaya masyarakat, kebiasaan menjadi hidup lebih bersih, itu karena itu ya, orang dipaksa, orang di force gitu ya untuk berperilaku, mengubah perilakunya itu juga sesuatu yang tidak nyaman secara psikologi. Wong dipaksa kok, ya, dipaksa gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang itu. Nah, kemudian juga ada rasa-rasa ketika kemudian diberlakukan di rumah saja, stay at home, kemudian work from home, school from home, itu juga tekanan tersendiri. Ya, jadi kita dituntut gitu ya untuk berperilaku yang normal gitu ya, yang seharusnya dilakukan, tetapi dalam situasi yang tidak normal gitu. Kalau work from home, school from home itu kan, wah sudah di awal-awal mungkin sampai beberapa waktu yang lalu para orang tua pada kelabakan gitu ya, karena semuanya dihadapi sendiri ya, anaknya yang tidak ngerti tanyanya ke orang tuanya gitu ya, orang tuanya masih harus melakukan pekerjaan rumah dan sebagainya, bapaknya juga di rumah kan karena tidak bekerja di kantor gitu. Nah, ini yang nanti akan kita diskusikan, bahwa sumber-sumber stres atau stresor itu nanti bisa bergeser gitu. Nah, work from home, school from home ini sudah mulai bisa diadaptasi ya oleh keluarga-keluarga gitu. Nah, tapi sumber stres apa lagi nih nanti ya, yang bakal lebih ditanggapi yang lebih serius ya. Kalau school from home, work from home ini sudah mulai terbiasa ya, sudah mulai bisa dikelola gitu. Tapi yang lain nanti pasti akan muncul gitu. Nah, ini saya kira tadi sudah kita bahas, masing-masing individu punya reaksi yang berbeda gitu ya. Nah, yang penting adalah bagaimana ketika kita menjadi marah, menjadi cemas, menjadi